إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat sekeyakinan seakidah yang kamu pemulia, marilah orang Syiklun Ban Bandung di awal perjumpaan kita nyoba orang yang berbahagianya saban sari kita nyoba memuja dan memuji Allah yang mantang geberi kehidupan, yang mantang gejaga tubuh kita nyoba dalam Islam, yang mantang gerawat diri kita nyoba untuk istiqamah dalam syariat Islam. Dan malaikat Allah Ta'ala akan geberi peluang, gejuk hidayah, geberi ridha kepada kita nyoban Bandung untuk senantiasa mampu melakukan ibadah, bermuraqabah, bermunajah kepada Allah dalam setiap waktu yang kita miliki. Dan sabuk masa dan malaikat Allah Ta'ala kita nyoban Bandung di bawah masjid yang mulianya akan mendapatkan husnul khatimah kala ajal merenggut nyawa kita nantinya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala, yang dijamin surga. Nabi Muhammad kepertamang dalam surga urutan pertama. Bahkan surga itu diciptakan oleh Allah, diperuntukkan tidak hanya untuk Nabi Muhammad, melainkan kepada seluruh umatnya yang berada di akhir zaman ini, hamba Allah. Namun orang Syiklun dalam sepak terjang kelakuan dan tingkah Nabi Muhammad, tidak pernah beliau mempraktikkan tingkah-tingkah murka kepada Allah, melainkan untuk takwa, beriman, beribadah dan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang kala gejuk oleh Allah terhadap kehidupan Nabi Muhammad. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang luntuan pemulia imam syekh masjid yang kita cintai, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat Jumat, dan malaikat Allah Ta'ala musapat katanya oronyo akan jid ke sabah peluang satu waktu katanya Bandung akan dihimpun gepekumpoi oleh Allah Ta'ala dalam syurga dronenyen Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syiklun adun ado yang luntuan pemulia, nasihat yang paling prioritas, nasihat yang paling sering, nasihat yang paling inti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sejarah kehidupan beliau, saat beliau memberikan tausiah, saat Nabi khutbah, saat Nabi beri mau'idhah, nasihat yang tidak pernah Nabi Muhammad lupakan, yaitu adalah nasihat menyangkut dengan takwa kepada Allah. Takwanya, nasihat kepada takwa merupakan salah satu rukun di antara khutbah, baik itu khutbah Jumat, baik itu khutbah kematian, baik itu khutbah hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha, khutbah nikah dan khutbah-khutbah yang lainnya. Rukun khutbah salah satunya adalah wasiat kepada takwa ataupun nasihat menganjurkan seseorang untuk melakukan takwa. Dalam Al-Quran pernah neken oleh Allah dengan ayat yang pertama, ayat kepon perintah terhadap takwa. Bagaimana bunyinya? Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian semua haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan engkau mati, baik getanyo mati orang Syiklun wa antum muslimun, kecuali getanyo dalam kondisi menganut agama Islam. Ayat tersebut dalam tafsir yang luntuan baca, baik itu tafsir Jalalain dan tafsir yang lain, putra kepegah ayat ittaqullaha haqqa tuqatih dimensohkan hanale berfungsi maknanya, artinya tidak lagi menjadi perintah untuk kita bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ayat yang mana yang mampu memensohkan ayat tersebut?
Allah geputren ayat berikutnya, yaitu ittaqullaha mastata'tu. Apa maknanya? Bertakwalah legata semampu gata. Tanya wayang na di kemasjidan lok puuknya, mampu takwa seukuran udip katanya, mampu takwa semampu katanya. Itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Artinya hana keperintah kepada katanya ban Bandung untuk takwa lagi Nabi, hana keperintah kepada katanya untuk takwa lagi para ulama, lagi para anbiya, lagi para sahabat. Kenapa? Karena tergantung dan sesuai dengan keilmuan yang katanya miliki. Orangnya jid ke kesimpulan orang syi'lun. Le nasihat-nasihat yang katanya tome dalam ceramah, kajian majlis taklim, tapi bek tua tu bahwa nasihat yang paling penting dalam udip yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah ketakwaan. Allah neken dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang takwa kepada Allah, yang mereka mampu menjalankan fitrah takwa. Jino tatanyang tengku bermakna takwanya. Takwa itu adalah imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, sesuai yang disampaikan dalam kitab yang sering dibaca oleh santri-santri di Dayak, kitab Taisirul Khalaq. Ada sebuah definisi mahiyat taqwa. Apa itu taqwa? At-taqwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Pemakna tak buat segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Itulah baru tersebut dan termasuk dalam takwa. Mamanya tatanya nguronyo orang syi'lun, apakah pemuda, apakah remaja, orang tuha-tuha, orang gampung masyarakat gedanya na manteng takwa. Manya tak sesuai antara definisi dengan kejadian di lapangan, sangat jauh berbeda. Manya istilah orang jioh panggangan apui pakon. Sadak takwa itu didefinisikan adalah orang-orang yang akan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Namun yang kita dapatkan hari ini cukup leka di tempat getanya orang syi'lun yang pubut pu yang gelarang, yang tinggai pu yang geyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak contoh maksiat semakin merajalela. Menyajamun masa orang syik getanya, menyajamun masa nek-nek tu getanya, bukan tidak ada kemaksiatan nacid, tetapi beda kasus. Menyena orang menjudi, gejak mita lampuh soh untuk gemaeng judi, walaupun itu kemaksiatan, artinya tidak terpublikasi, hanadeh bak orang lain. Tapi orangnya kadang-kadang orang syi'lun dalam kawan ramai itu jet temaruh tentang bola, dalam kawan ramai tijit menjudi, dalam kawan ramai tijit publa buntut, dalam kawan ramai ditijit paparkan dia merupakan agen judi untuk orang-orang lainnya. Siapa pelakunya? Anak-anak getanya Ban Bandung yang di Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya. Umumnya Aceh, lebih umum lagi adalah di Indonesia. Itu di sektor perjudian. Nyata pegah alam tengku nyan judi sagai, sabu-sabu makin oro makin metama. Hana pernah dah dengar sabuk masa, sabuk wate, kasus menyangkut dengan sabu-sabu nyan makin mukurung. InsyaAllah rindu wate katanya dengar tengku na berita terus puatra sabu-sabu di Aceh, Karab Gadah dan Karab Abe pakon berjibaku para aparatur pemerintahan dengan masyarakat untuk meminimalisir, untuk gepegada, gepesirna, gepehilang, gepebasmi segala praktek sabu-sabu, baik itu bandarnya, baik itu orang-orang yang menghisapnya. Tapi makin orang syi'lun, berita yang kita baca di surat media, di surat kabar, apa yang terjadi? Makin anak-anak Aceh nyo yang pungo dengan sabu-sabu. Nyo pembahasan bukan hanya disampaikan hina orang syi'lun, pakan menyertai berita takalan, bahkan na tempat yang lun tuan sedih. Ada yang kadang-kala
Itijit publo sabu-sabu secara terang-terangan. Dicerita oleh anak murid ulun tuan yang kajet ke gure di Dayak Lun. Abi pernah anak lun tuan lun jakmen salah sabuh tempat yang ada di Aceh. Lun singgah lun jepi ngan pertingan ngan Dayak. Apa kejadian? Ada orang-orang yang melakukan transaksi jual sabu-sabu dan narkoba di tempat terbuka dan terang-terangan. Wah, tanya kalian Nabi, sedangkan kita menyampaikan nasihat dari masjid ke masjid, tak pobut urang berdamah malim, tak pobut urang begadah awam, tapi yang dipraktekkan adalah anak-anak getanya oronyo menjadi bandar dan tidak kerap, tidak jarang mereka juga menjadi para ahli konsumsinya. Jitku urang yang pajuh sabu-sabu, makin uro makin tinggi frekuensi. Nyoban Bandung adalah tugas getanya urang silun. Oh dengku itu bidang mabuk-mabukan, maisir wal khamar, judi dan mabuk-mabukan. Kalian urangnya perzinahan makin tinggi frekuensi, makin tinggi tingkatannya. Nasaboh kejadian yang baru-baru saja terjadi, tidak mungkin disebutkan tempatnya karena ini aib, tapi puata yang jid kesedih urang siklun. Nasaboh praktek seorang perempuan itu dijadikan sebagai giliran setiap malamnya oleh penduduk-penduduk setempat yang mereka berkatipikan Aceh. Bahkan tidak kerap hanale jaring kasering getanya tume urang-urang yang sudah beristri, orang-orang yang sudah bersuami, mereka ditemukan dalam sebuah rumah melakukan perzinahan dengan lawan jenisnya yang bukan mahram. Tengah siang dirazia oleh Satpol PP, khususnya yang kami kenal Satpol PP Kota Luksmawe. Makin ura makin tinggi, bahkan ada rumah-rumah yang disewakan, yang gejo ujrah untuk urang-urang di mezina di dalam sejumlah kurang lebih lertuk 50,000 tiga sewa. Yang paling sedih lah urang siklon siton yang kau likut. Pada bulan-bulan yang kau lihat segalam truk bulan Ramadan, dalam bulan Maulid, ada sebuah informasi yang dilayangkan oleh media reputasi yang terkenal di media digital. Apa yang mereka sampaikan? Ada sebuah toilet yang di terminal yang ada di wilayah Aceh Utara diganti fungsinya menjadi tempat mezina. Biasa toiletnya tempat tong ngan tuh iganto fungsi utamang urang bayu sewa tamang pasang-pasangan dalam untuk apa? Berzina, melakukan kemaksiatan. Kalau tak pegah kerjanya para aparatur pemerintahan yang mereka gila dengan uang-uang yang bukan milik mereka, terjobloskan ke dalam penjara karena praktek korupsinya, terjobloskan dalam penjara karena penyelewengan dana yang mereka lakukan. Betapa banyak kemaksiatan tumbuh subur di Nanggro yang seramo Mekahnya. Pada malam yang kelikut juga lun tuan tengah lun semebut di tengah sebelah lung dengar karu tau ngendayah ulun tuan nah yang beri informasi sudah terjadinya begal-begalan dan tawuran. Itu jetak tidro tidro aparatur gampung karena gelarang tu pembuat maksiat. Ita dengan benda tajam, darah dilarikan ke rumah sakit. Bahkan sampai hari ini kita ditakutkan pakan tengku hana tejet wale malam. Datanya cut bang nak pakan hana tahu anu le malam. Cut bang pakan golombeh watiasa kan wa gampung handun tejet jak bak jalan tengku pakan karena takut saya akan dibegal dan terjadinya tawuran yang saya nanti akan menjadi korban. Apakah mereka didatangkan dari luar? Bukan. Anak-anak kitanya yang berada di bangku SMP dan SMA, mereka lah yang terjebak di dalamnya. Dumnan ka cerita yang kitanya cerita cuma secuil, tatanya uronyo te urang siklun melalui momentum wate yang sangat mulianya. Adakah masyarakat kita sudah takwa kepada Allah? Menyonyan gepubuat bandum yang gelarang oleh Allah Ta'ala. Anak kitanya yang mau judi kedrai makin ura-ura. Oleh pubut
maksiat, mezina makin jalan, sabu-sabu makin jalan, bermaksiat mereka tiap waktunya. Artinya hanali tatume seolah-olah urang-urang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, urang temanyang dom, ya wajarlah tengku mereka melakukan hal tersebut untuk mencari sesuap nasi, karena hidup kita krisis. Krisisnya udep getanya morat marit disebabkan karena hilangnya takwa, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran oleh Allah. Apabila walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk Sabah Bumonyo, penduduk suatu negeri di Aceh, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, apa yang dijanjikan Allah? La fatahna alaihim barakat, akan gebuka pintu rezeki oleh Allah dari angkulli janib, dari berbagai penjuru. Tajak ulang padi jetimoh jino lagi wilayah kamu di urung siklon tongan belang, tapi sayang hana jet panen pakan tengku karena kuang kemarau panjang, baru padu malam iten i wate padi kahanali di meboh. Nah, tempat-tempat bahkan katanya orangnya tak maklum uro yang gejuk oleh Allah Ta'ala leh uro raya Aidil Fitrinya sangatlah luar biasa. Bahkan di dayah ulun tuan, nah anak yang gejemput pakon saking kulitnya berubah jet kesakit karena ditun hana pernah dirasa sebelumnya. Ini musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala kan hana sebab karena tanya mungkin long drone getanya Bandung, masyarakat kita khususnya yang berada di Aceh sudah hilang takwanya sehingga Allah persempit kehidupan kita. Olehnya yang terakhir disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'alim Muta'allim, la yasihuz zuhdu wa taqwa, hana sahlah zuhudnya orang yang hana le cinta kepada dunia, orang-orang yang hana mengikat hati dengan dunia. Wattaqwa, hana sahlah takwa ma'al jahli, beserta orang-orang jahil. Artinya han terwujud takwanya orang syiklun adun ado yang luntuan pemulia tanpa tak menuntut ilmu pengetahuan agama. Boa tabut han truh takwa, boa tajak pada majlis taklim han akan terwujud takwa. Hana pernah tajak pada tempat-tempat balai but, hana pernah tamita gure. Jangan berharap satu waktu pulang dari masjidnya takun nyawa karena lun dengar tausiah, lun dengar mau'izah, lun dengar khutbah yang disampaikan oleh Tengku Taufik, sehingga saya memicu untuk takwa kepada Allah. Jauh panggang dari api tidak akan terwujud menyertanya hana dan berenau ilmu agama. Karena takwa dengan jahilian dua buah perkara yang berlawanan tidak akan menyatu. Maka untuk pegat anak tanya bertakwa cok jok udayah, untuk pegat anak tanya bertakwa cok jok babalai but, untuk pegat anak tanya bertakwa jok bapa santren, jok bapa majlis taklim. Begitu pula yang akan kita praktekkan dalam kehidupan. Tiap malam per minggu berapa kali ada majlis taklim di masjid yang mulianya hadir katanya, merupakan orang yang dengar ilmu pengetahuan agama walaupun tidak bisa kita membaca kitab kuningnya. Mustahil akan takwa menyo ilmu hana labdada, mustahil katanya akan jero puput segala perintah Allah, tapi jiuh tegak, tapi jiuh yang gelarang apabila takwa tidak bersemayam dalam hati kita. Yang terakhir sebagai solusi mandum urang yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang membawa takwanya. Bukankah Ramadan urang syiklun merupakan sebuah bulan yang diajarkan untuk getanyo takwa ba ujung Ramadan. Semoga takwa yang ka getanyo rempok dalam bulan Ramadan akan mampu kita jaga sampai Ramadan ke depan, dan wate mate getanyo wujud kesidra urang yang membawa takwa di hadapan Allah. Amin. Amin.